Oke teman-teman, kembali lagi di channel Johnny Alparaj. Video ini lanjutan dari video part kemarin ya. Kita udah deket nih di daerah Lembang. Ini udah bentar lagi ke Fak Enju Lembang ya. Dan kita mau jajan dulu ini di minimarket dan sekalian sarapan dulu. Ini kebetulan di depan minimarketnya ada tempat nasi ya. Oke, sarapan dulu, let's go. Alhamdulillah nih, sarapan paginya udah beres. Langsung aja kita lanjutkan perjalanan. Duh, udah gak sabar nih pengen cepet sampai. Oh iya nih guys, sekedar info buat kalian yang mau kesini atau belum pernah main kesini, kalian harus ekstra sabar ya. Karena perjalanan dari pusat Bandung menuju ke sini macetnya luar biasa. Maklum lah ya, kota Bandung. Tapi setelah nanti kalian lewatin ujian macetnya, kalian akan disuguhi pemandangan yang indah loh. Yaps, pemandangan dari tukang jualan kembang. Hehe. Duh, jadi pengen beli tapi takut mati kalau diajak main dulu. Dan guys, di sini banyak banget jenis kembang dan bunganya. Pokoknya komplit banget. Memang kalau di Bandung ini serba ada ya, jadi seru main ke sini. Emang sih kata orang-orang juga, kota Bandung itu selalu ngangenin. Hei, nih sebentar lagi kita mau sampai, nanjak-nanjak gitu jalannya. Dan ini kita lewatin jalan beton. Mungkin jalan ini sering rusak, jadi di beton aja. Aduh, pegal guys, dari kota Bandung ke sini macet tadi di daerah Ledeng sama di daerah Setiabudi lah ya, daerah sekitar itulah pokoknya yang titik-titik macet. Tada, kita udah sampai nih di gerbang Lembang Fak Enju. Wais, keren banget ya ini gapuranya. Oke, langsung masuk aja. Ini turunannya cukup curam ya, jadi kalian harus hati-hati ini kalau mau kesini. Dan keren banget ini tempatnya dan parkirannya juga luas banget. Jadi kalian jangan takut nggak kebagian tempat parkir ya, walaupun ini juga weekend. Pokoknya luas banget deh. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya kan, parkiran di sini tuh luas BGT. Ini padahal weekend, kita kesini hari Minggu. Wow, mantap, amazing. Nah, untuk biaya parkir mobil di sini tuh dikenakan tarif 10.000 itu flat ya sampai kalian pulang. Gak seperti di mall dihitung per jam ya. Jadi kalian gak usah khawatir, di sini flat 10.000. Dan nanti kita akan dikasih stiker ala-ala Taman Safari. Lumayan lah ya, bisa ditempel di kaca belakang mobil buat kenang-kenangan. Dan ada suatu penyesalan ya, aku juga sempet nyesel ini gak parkir di sebelah depan nih guys. Karena di sebelah belakang itu jauh banget ke pintu masuk buat beli tiket. Harus jalan kaki, tapi nanti juga ada kok mobil yang antar jemput pengunjung ya. Nanti di akhir video aku juga naik mobilnya. Tapi tadi pas datang mungkin belum tahu. Jadi kita jalan aja, nyokor ya. Oke, sekarang kita beli tiket dulu. Nah, kalian stay terus sampai habis biar kalian tahu berapa rincian biaya buat main ke sini. Karena aku akan rincikan sedetail mungkin habis berapa nih biaya buat main ke sini. Dari harga tiket, jajan, apalah segala macam ya. Jadi jangan lupa di-subscribe dulu, tonton sampai habis dan jangan lupa di-like ya. Oke, kita antri dulu. Nah, sekarang kita udah masuk nih, tapi tadi gak sempet bikin videonya kita pas beli tiket ya, soalnya ngantri banget. Terus jodinya kabur-kabur terus, takutnya hilang guys bocahnya. Kan di sini soalnya luas banget tempatnya ya, dan kita review dulu ya untuk masalah tiket. Untuk tiketnya kebetulan kita kesini hari Minggu, jadi kemasuknya weekend ya. Jadi harga tiketnya beda 20.000 sama weekday. Dan yang paling agak bikin kesel sih, Johnny baru umur 2 tahun, terus tingginya baru 75 cm. Dan di sini minimal tinggi 80 cm itu udah harus bayar tiketnya sendiri. Agak nyesek sih, soalnya ya harusnya masih gratis ya, tapi sama penjaganya suruh beli lagi tiket. Jadi total kita beli tiket buat masuk ke sini 210.000. Menurut aku sih ya, untuk
ukuran kebun binatang dan binatangnya gak terlalu komplit itu agak mahal ya. Kalau kisaran 50.000 mending lah ya. Soalnya takutnya gini kan, kalau suatu tempat kalau orang itu udah pernah datang dan udah tahu isi di dalamnya kayak apa, terus ditambah perjalanan ke sini butuh pengorbanannya kayak gimana, pasti orang-orang mikir 2 kali buat balik lagi. Nah, yang ditakutkannya nanti lama-lama jadi sepi pengunjung. Ya mungkin sekarang masih rame karena ini masih baru tempatnya, jadi orang-orang masih pada penasaran. Dan ini cuma saran dari kita loh ya, bukan bermaksud apa-apa kan. Kalau namanya bisnis itu bukan diambil untung sepekan 2 pekan, tapi jangka panjang. Nah, untuk orang marketingnya atau siapalah ya yang bikin ide kandang harimau di satu tempatkan dengan kafe dan tempat makan di sini, aku kasih jempol 10 deh. Soalnya apa? Rata-rata orang yang kesini itu yang paling banyak ditonton itu harimau ya teman-teman. Kalau misalkan di persen dari semua binatang di sini, harimau itu dapat 70% dari minat pengunjung untuk melihatnya. Dan rata-rata orang yang melihat harimau itu bukan waktu semenit 2 menit ya. Mereka bisa habiskan waktu minimal 10 menit. Itu yang paling sebentar loh ya, belum yang termasuk orang yang ambil video dan foto. Bisa sampai 20 menit lah mereka bisa di situ ya. Nah, disitulah ada celah buat orang-orang santai dulu di tempat makan yang di sekitar kandang harimau tersebut. Ya, jadinya makin cuan ya kan, dan bener saja. Tempat makan di sini rame banget gitu. Jadi mereka sambil makan sambil lihat. Ada yang lihat dulu terus makan. Ya begitulah kira-kira. Jadi makin cuan pokoknya ini buat Pak Enju. Keren banget ya ini. Ngatur-ngatur strategi penjualannya ini bagus banget. Jadi gak kerasa gitu ya kan. Kita lagi nonton haus, beli dulu minum gitu. Terus kita lapar. Lapar ya beli dulu gitu. Gak mungkin kan kalau misalkan gak ada kafe ini mereka bisa lama gitu. Soalnya di sini terutama ini tempatnya teduh ya. Untuk kandang harimau yang dekat kandang harimau ini teduh. Jadi ya mereka bisa santai-santai dulu. Sambil menikmati jajanan-jajanan yang ada di Park Enju ini ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, ada footage-nya ya. Tuh rumah makan. Ini es krim juga ada, bakso ada, pokoknya banyak banget ini macam makanannya ya. Tuh, jadi ya gitu lah, mereka sambil lihat sambil makan gitu. Jadi gak mubazir mereka bikin tempat ini ya. Bagus banget pokoknya ini ide marketingnya. 10 jempol deh buat mereka. Nah, karena kita udah bosen nih nonton harimau, langsung aja kita keluar ya, cari-cari lagi hewan lain. Dan dari kejauhan kita baca ada istana kucing apa rumah kucing ya, pokoknya tempat khusus kucing lah ya. Nah, dan pas kita naik itu kan tepatnya di atas tuh ya, kita udah mulai curiga nih, kok sepi ya. Tapi kita udah seneng banget soalnya kita masuk gak perlu berdesak-desakan ya buat lihat kucingnya. Tapi ternyata untuk masuk ke rumah kucing kita harus merogoh kocek lagi, alias bayar lagi 20.000 per orang. Nah, disinilah mulai kita bertanya-tanya lah terus kalau kita pengen lihat kucingnya. Terus kita bayar lagi 20.000 lagi, berarti kita masuk ke sini tiketnya 90.000 dong. Bener-bener pinter banget ini marketingnya ya. Tapi kalau menurut kita ya, mungkin karena ini masih kegolongnya baru ya tempatnya, orang-orang masih penasaran dan ya mereka pikir ini bukan jadi masalah lah ya buat bayar lagi. Tapi coba kalau nanti jarak ke depannya kira-kira ya 2 tahun sampai 3 tahun ke depan lah ya, apakah dengan metode seperti ini mereka bakal yakin nih masih bakal rame pengunjung gitu. Jangan sampai kita tuh buka kayak buka semacam kayak gini dan ramenya tuh pas di awal aja ya gitu. Jangan seperti itu nantinya.
banyak karyawan yang dikeluarin karena pengeluaran membengkak, pemasukan berkurang. Nah, nantinya tempatnya jadi terbengkalai dan gak keurus. Nah, kita sih lebih khawatir dan takutnya seperti itu ya. Nah, seperti ini juga masuk ke kandang kelinci juga sama ya, kita harus bayar lagi. Kalau ke kandang kelinci ini antara 15.000 sampai 20.000 ya, kita lupa lagi ya. Pokoknya di harga segituan lah kita kalau mau masuk lagi. Dan ya, soalnya buat apa ya, lihat kelinci bayar lagi 15.000 kan bukan apa ya, bukan hewan yang aneh gitu ya kalau kelinci ya. Ya kalau kita misalkan lihat dinosaurus gitu. Nah, ini di atas ya, di tempat tadi istana kucing, rumah kucing. Dan tuh lihat teman-teman, masih ada lagi ini tempat ngopi kafe ya. Dan kita putuskan untuk turun lagi ke bawah, gak jadi ya, gak jadi lihat kucingnya. Karena kalau lihat kucing ya di rumah juga ada lah ya, kucing pasar gitu sama. Cuma beda dari bulunya aja ya. Dan tadi di sana ada mobil Batman itu ya, banyak sekali yang foto-foto di sana. Dan di sini ada burung-burung. Ini burung apa? Burung jalak ya, jalak Bali. Ya, kita lihat burung jalak Bali, tapi kita agak bisa masuk ya kalau di sini. Dan dari kejauhan juga kita udah lihat kandang burung lagi ya. Kan bikin penasaran gitu, wah itu kandang apa ya, besar banget gitu. Dari kejauhan ini, dari tempat burung ini ya, jadinya kita kan penasaran, pengen lihat, pengen tahu gitu ada apa sih. Oh ternyata kandang burung lagi ya. Dan ternyata bener kita harus merogoh kocek lagi 20.000 gitu ya. Ya jadi kalau ke kandang burung mungkin kita apa ya, kita jarang lihat burung lah ya, karena aku juga gak suka pelihara burung ya. Jadi kita pengen tuh lihat burung dari dekat gitu ya, kayak gimana. Nah ini kandang burungnya ini besar banget ya, dari kejauhan juga udah kelihatan besar banget ya. Jadi kita memutuskan untuk cari tiket buat masuk ke kandang burung. Coba bayangin teman-teman, kalau misalkan ini kandang burungnya free ya atau gratis, wah gak kebayang ini pasti banyak banget orang yang masuk ke sini ya. Nah kita udah masuk ke kandang burungnya dengan bayar 20.000 lagi ya. Kita dikasih apa, makanan burung itu sewadah. Dan kita di sini bisa disajikan ya. Kita disajikan dengan beberapa jenis burung ini ya, ada yang dipoto sama burungnya gitu ya. Terus kita naik ke atas, lihat-lihat burung. Ya kalau yang aku tahu sih di sini ada burung ya semacam kakak tua kayak gitulah ya. Cuman mereka di satu kandangin jadi gede gitu. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan burungnya ya. Bisa pegang gitu. Terus ini juga kakak tua ya, kalau gak salah ini ya, kakak tua putih. Tapi dia gak bisa ngobrol itu ya, diajak ngobrol juga gak nyambung. Nah ini juga mamanya Joni pengen dipoto katanya sama burung kakak tua putih. Tapi Joninya malah ya maklum lah ya, anak kecil. Dan di sini kalian harus hati-hati karena banyak banget kotorannya ya. Jadi kalau misalkan kita pegangan besi apa buat pegangan tuh naik ke atasnya, kadang itu kotoran burung kita kepegang ya. Jadi kalian jangan terlalu fokus lihat burungnya. Lihat juga di sekitar ya. Nah kita udah keluar ya karena bosen lihat burung. Kita lihat yang gratisan aja lah ya. Ini yang udah hewan yang udah dibayar tadi tiket 70.000 ya. Kita di sini lihat lagi harimau, tapi ini harimaunya di outdoor ya. Dan ada apa? Bisa kita ngasih makannya di sini. Itu kena cas lagi juga ya. Tapi itu kalau buat yang mau ngasih makan ya. Buat yang mau kasih makan itu kena cas lagi 25.000. Nah, sekarang kita lihat kuda.
Dan ternyata kuda juga ini harus bayar ya. Harus bayar lagi 25.000. Nah, aku sempat nanya dulu nih ke si bocahnya, mau nggak naik kuda gitu ya. Tapi dia malah apa? Jalan terus sendiri gitu, nggak tahu kemana. Wah, kalau misalkan nggak di apa? Ini mau foto dulu. Nggak diperhatiin, ini udah kemana aja ini si anak ininya ya jalannya. Udah ngelantur kemana dia pergi itu harus tetap di ini diperhatiin. Nah, ini kudanya kuda poni ya. Kudanya kecil-kecil. Nah, Joni udah beli tiketnya, dipasangin gelangnya dan siap naik jadi koboi. Tapi Joni aduh malu-maluin ayah aja ini. Dia takut naik ke kudanya gitu. Aduh, tuh malah merengkel gitu ya. Nangis sih. Cepetan. Dia mah maunya naiknya sama ayah ya. Sedangkan ayah kan gemuk ya. Kalau misalkan nanti naik berdua, nanti kudanya ambruk gitu ya, ambruk. Yang benar duduknya. Jadinya kayak gini lah ya, Joni naik kudanya. Aduh, harus dipegangin sama si emangnya. Sama ayah harus ikut, gak boleh ini. Padahal anak orang lain itu bagus ya, pinter-pinter. Mereka cuma pegang gitu ke apa, ke pegangan yang ada di dekat kepala kudanya tuh kayak seperti itu. Tapi Joni malah nangis. Gak bener Joni mah. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan lagi ke kandang monyet ya. Karena kita tadi habis lihat-lihat hewan yang lain. Lumayan capek ya, karena ini tempatnya luas. Terus si anak ini pengen digendong, kayaknya capek ya. Dan nyesel banget gak bawa stroller gitu ya. Jadi kalau buat kalian para ibu-ibu dan ayah-ayah ya, kalau udah punya anak pengen kesini diwajibkan bawa stroller ya. Karena kalau gak bawa stroller aduh repot banget. Dikirain aku juga Joni mau jalan, ternyata ya capek ya. Kita istirahat dulu. Ini Joni naik ayunan karena di sini ada apa ya? Semacam kayak mainan buat anak-anak ya. Memang Fak and Zoo ini ya memang didesain buat anak-anak ya. Kalau misalkan buat orang dewasa mah ini ya kurang demen lah ya kalau kesini tanpa bawa anak-anak mah. Dan aku juga jarang lihat tuh yang orang tua atau yang dewasa jalan berdua ya. Pasti rata-rata mereka bawa anak-anak, bawa bocil gitu. Nah, di sini Joni main-main, terus kita udahlah ya mainnya. Dan kita tadi juga sempat beli es teh ya. Dan kalau jajanannya di sini ya terbilang cukup murah-murah ya. Gak terlalu gak terlalu mahal gitu. Cuman ya memang di sini banyak banget tempat makanannya, stand-stand makanan apalagi. Nah, ini ada burung unta ya kalau gak salah ini bisa ngejar dengan kecepatan berapa ini, pokoknya kenceng banget ya ini burung ini kalau dia lagi marah atau lagi apa gitu. Nah, di sini banyak larangan-larangan yang harus kalian perhatikan ya. Ini Joni juga kecapean, minum dulu ya. Tadi sempat bawa air minum di tas
Karena di sini memang nggak boleh bawa makanan sama minuman ya, tapi kalau bawa minuman kecil gitu mah ya masuk aja di tas. Gitu. Kita keliling-keliling lagi dan apa ya? Oh iya, kita lihat singa nih. Ini ada singa. Mungkin ini jam tidurnya singa ya, jam siangnya jam siang. Jam tidurnya siang singa ini, aduh singanya digetok-getok juga ini nggak bangun ini singanya, lagi mager kayaknya ya, habis gadang kayaknya. Pokoknya capek kesini ya, aduh capek banget. Capeknya ini panas, terus kita jalan-jalan, terus apa ya tempatnya itu nggak rata, jadi ada yang naik, ada yang turun gitu. Kalau misalkan rata sih lebih enak kayaknya. Terus kita beli jagung ya di tempat standnya burung ini, harganya cuma 5.000, kita dikasih seplastik ini buat kasih makan merpati. Ya sambil kita rehat dulu sebentar ya karena kaki pegel banget habis jalan ke sana kemari, dan ternyata pas aku udah pulang tuh baru ngeh ya di jalan, oh kita lupa nggak lihat gajah sama ikan koi gitu ya, jadi keterlewatkan gitu. Masih banyak sih kayaknya hewan yang kita terlewatkan, cuman ya gitu ya sayangnya kita capek ya, jadi pengen cepet-cepet pulang aja. Jadi kalau di total ini kita masuk ke sini itu, jadi jangan tertipu oleh apa ya. Misalkan kita cek di Google ya, tiket masuk Park and Zoo gitu berapa? Itu pasti keluar ya harga tiket yang di depan. Tapi setelah kita masuk, kalau dihitung gitu ya, 500.000 itu kita bisa habis gitu ya, bahkan lebih kalau kita jajan atau kita ngunjungi apa ya hewan-hewan yang berbayar gitu. Kalau lihat itu kita pasti lebih lah dari 500.000 itu bisa keluar ya. Jadi tergantung kitanya ya, kalau kita ya memang dari awalnya udah mau paket hemat ya udah yang 70.000 aja gitu. Dan disaranin kalau buat kalian mau kesini itu mending hari weekday aja ya, Senin sampai Kamis gitu, karena kalau weekend aduh udah di jalannya macet parah gitu, terus di sininya penuh gitu. Jadi kalau weekday kayaknya agak berkurang, soalnya kan ada yang sekolah, masih ada yang kerja gitu orang tuanya. Jadi kalau liburan kayak gini ya, hari libur ya pasti membludak kayak gini resikonya. Di sini merpatinya banyak banget, warnanya hampir putih semua. Dan oh ya, di sini juga bisa kita sewa itu ya, skuter listrik. Nah, apalagi kalau kita sewa skuter listrik tuh, ada yang harganya 150, ada yang 125 itu per jam kayaknya ya. Gak tahu per 30 menit itu. Soalnya aku nggak minat ya, jadi gak nanyain gitu. Kalau misalkan kita jor-joran ya pasti habis sampai 1 juta juga bisa habis lah, yakin ya, kalau kita misalkan royal gitu ya. Tapi tergantung sih, balik lagi ke kitanya ya. Kalau aku sih ya standar lah ya, standar lebih ke hemat gitu. Lebih ke hematnya soalnya apa, dari tadi mau masuk juga kita makan dulu ya. Kalau misalkan makan di sini ya 200.000 mah pasti habis ya, 200.000 ke atas pasti habis. Tadi makan di luar itu gak sampai habis 150 ya, di 100.000 juga kurang. Soalnya kalau liburan itu ya takutnya ada tempat yang lebih ramai lagi gitu. Nah, dana kita udah keburu habis gitu. Soalnya kalau di Bandung itu kan ya tempatnya surganya makanan ya, makanan di Bandung itu banyak banget. Apalagi kalau kalian jalannya malam hari ya, dari habis maghrib itu wah main ke daerah alun-alun, ke daerah Asia Afrika itu banyak banget makanan ya. Warung-warung nasinya juga banyak banget, jajanan-jajanan yang lainnya banyak banget. Kita juga pas malamnya ke ke daerah alun-alun, ke Jalan Asia Afrika itu banyak banget makanan.
Ya kalau di totalin mah memang habis gede ya, buat ke perut doang gitu. Tapi gak apa-apa ya, kita apa, liburan ya dari jenuhnya sehari-hari gitu ya. Gak apa-apa lah, habis gitu mah masih walk it ya. Nah, di sini juga ada area yang baru nih kayaknya ya, tapi belum beres kayaknya. Ini lagi bikin kayak apa ini, istana gitu ya, tempat wahana bermain lah, ini wahana air. Tapi di sini juga ada sepeda air tadi ya, kita lihat. Oh ya, terus di sini juga lagi bikin waterboom mini itu, tapi belum beres buat wahana berenang anak-anak kayaknya. Jadi kesimpulannya tempat ini ya memang dikhususkan buat anak-anak, buat bocil, buat belajar edukasi ya, pengenalan anak kepada hewan dan lingkungan alam sekitarnya. Nah, ini dia penampakan dari tengah ya, karena itu di depan udah gerbang keluar. Nah, itu skuter listrik yang tadi aku sebutin. Oke deh, saatnya kita pulang karena capek. Kita naik aja mobil yang udah disediain pihak Fuck Enjoy ini ya. Ini kalau di kota kita ini disebutnya odong-odong ya. Si bapaknya, supirnya baik banget, ini nawarin jasa, ayo mau naik gitu. Ini jadi ini mobil carry yang disulap jadi kayak gini ya, dimodif khusus buat nganterin pengunjung ke tempat parkiran yang ada di ujung. Ya, kalau misalkan kita parkirnya di sini, ngapain naik ini ya, malu kita pas turunnya nanti. Tadi juga di awal ya kirain aku itu bayar pakai itu gitu. Taunya nggak bayar ya mending naik gitu. Ternyata ini free ya, gratis 100%. Kita mau apa? Misalkan berhenti, mang udah di sini berhenti ya, tinggal berhenti aja gitu. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan kita berhenti di Jawa mas ya, atau pak gitu, mau nggak dia gitu. Oke deh teman-teman, segitu aja ya review aku dari kita, review kita ya tentang ini Fuck Enjoy di Bandung, di Lembang ya tepatnya. Jadi menurut aku kalau dikasih rating ini ya 7/10 lah ya. Tapi kalau anak-anak sih dijamin ya, ini anak-anak pasti rame, pasti mereka senang banget dibawa ke sini. Mungkin karena aku sudah kolot jadi nggak terlalu antusias. Kalau anak-anak mungkin pasti happy ya. Ya intinya sayang anak aja gitu. Kalau buat sayang anak mah ya turutin aja gitu. Apalagi kalau anaknya udah bisa ngobrol, itu seru pasti ya. Joni juga belum lancar itu ngobrolnya, masih belum jelas lah. Nah, ini parkiran paling ujung. Kalau parkiran paling ujung ini banyak bus pariwisata ya.
Oke, cukup sekian dulu dari kita. Jangan lupa dukung terus channelnya Joni. See you next video dan salam cuan. Bye bye.